Perkenalkan, nama saya Anggita Aulia Rahma, NIM T2019-8113 dari kelas Biologi 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kali ini, saya akan membahas tentang apa itu vitamin dan apa itu mineral. Pembahasan materi ini akan dilanjutkan pada video berikut ini. Vitamin dan mineral. Vitamin, molekul organik. Fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor, sebagai mikronutrien. Biasanya tidak disintesis dalam tubuh. Jika dapat disintesis, maka jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Fungsi vitamin: 1. Mengatur zat dalam tubuh. 2. Menguatkan gigi dan tulang. 3. Mempercepat pertumbuhan. 4. Memperkuat daya tahan tubuh. 5. Mempercepat proses penyembuhan. 6. Menjaga meningkatkan kebugaran tubuh. 7. Memperlambat proses penuaan. 8. Membangun pada sistem kekebalan tubuh. 9. Menjaga tubuh tetap segar dan menghilangkan rasa lelah. 10. Vitamin berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. 11. Vitamin bisa berperan secara bersama-sama dalam mengatur fungsi tubuh, misalnya memacu dan memelihara pertumbuhan, reproduksi, kesehatan, dan kekuatan tubuh. 12. Vitamin bisa berperan sebagai antioksidan, yakni untuk menghindari dari radikal bebas. Vitamin berdasarkan kelarutan airnya. Ada 2. 1. Vitamin yang larut di dalam air, yakni vitamin B dan vitamin C. Vitamin B dan C bisa disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersama dengan aliran makanan. Yang kedua, vitamin yang tidak larut di dalam air, yaitu ada vitamin A, D, E, K. Klasifikasi vitamin. Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak, bersumber dari bahan makanan nabati dan hewani. Vitamin A dari bahan nabati sebagian besar ditemukan dalam bentuk provitamin A, sedangkan sumber hewani ada pada bentuk retinol. Vitamin A merupakan vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa bentuk. Vitamin A alkohol, aldehid, asam, dan ester. Karoten memiliki banyak varian yang secara umum disebut karotenoid, tetapi komponen utama provitamin A yaitu alfa-karoten, beta-karoten, dan gamma-karoten. Karoten berfungsi sebagai antioksidan dan berperan sebagai pewarna. Senyawa antioksidan beta-karoten mudah mengalami dekomposisi karena oksigen dan panas. Satuan vitamin A adalah IU International Unit. Sumber vitamin A. Sumber vitamin A ada 2, yakni sumber vitamin A dari nabati dan sumber vitamin A dari hewani. Sumber vitamin A dari nabati ada daun bayam, daun kelor, daun singkong, cabai, tomat, dan wortel. Sedangkan sumber dari hewani ada hati, kuning telur, susu, dan ikan. Vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin merupakan vitamin yang larut dalam air. Tiamin dalam makanan ada dalam bentuk bebas atau bentuk kompleks dengan protein. Kompleks protein fosfat. Vitamin B1 disimpan dalam hati, ginjal, jantung, otak, dan otot. Tiamin dapat mengalami perubahan struktur, kondisi lingkungan, asam basah. Kondisi basah, tiamin dikonveksi menjadi pseudobasa yang netral, kemudian dikonveksi menjadi bentuk thiol menjadi komponen-komponen yang mengandung sulfur dengan berat molekul yang rendah. Reaksi konveksi tiamin dapat terjadi pada pemanasan dan penyimpanan produk. Tiamin aktif dikenal sebagai tiamin pirofosfat, berperan sebagai enzim. Vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin ini larut juga dalam air, ditemukan pada beberapa bahan makanan, yakni hati,
jantung, ginjal, daging, susu, telur, dan beberapa jenis sayuran hijau. Riboflavin bisa ditemukan dalam 3 bentuk, tergantung pH lingkungan. 1. Riboflavin kationik, bermuatan positif. Riboflavin merupakan komponen suatu sistem enzim yang dikenal sebagai flavoprotein serta merupakan bagian dari koenzim, yaitu riboflavin fosfat, flavin mononukleotida, dan flavin adenin dinukleotida. Kekurangan riboflavin pada pasien wanita disebut cheilosis, gejala retak-retak pada kulit di sudut mulut, kerak-kerak pada kulit bibir dan lidah. Vitamin B3. Vitamin B3 atau niacin merupakan vitamin yang larut juga dalam air. Secara umum, terdiri atas 2 jenis, yaitu asam nikotinat dan nikotinamid. Bahan sumbernya ada pada daging, terigu, jagung, telur, dan susu. Niacin merupakan vitamin yang sangat stabil terhadap panas, cahaya, dan oksigen. Niacin berperan dalam reaksi enzimatik dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, yaitu koenzim nikotinamid adenin dinukleotid dan koenzim. Kekurangan niacin menyebabkan pellagra, sakit tenggorokan, lidah, dan mulut. Vitamin B5 atau asam pantotenat. Vitamin B5 ini juga larut dalam air. Sumber utama dari vitamin 5 adalah biji-bijian, daging ayam, daging sapi, hati, ginjal, yes, kuning telur, brokoli, dan kentang. Vitamin ini yang kurang stabil terhadap panas dan kondisi lingkungan yang asam ataupun basah. Vitamin B6. Vitamin B6 juga larut dalam air. Terdapat dalam 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Bentuk yang paling banyak diproduksi dan secara komersial adalah piridoksin HCl. Vitamin B6 yang bermuatan positif, negatif, dan netral tergantung pada pH larutannya. Sumber vitamin B6 yaitu beras, yes, sayuran, daging, ikan, dan telur. Vitamin B6 ini juga stabil terhadap panas, kurang stabil pada kondisi lingkungan asam dan basah. Piridoksin yang paling tahan terhadap pengaruh pengolahan dan penyimpanan. Masyarakat sering mengkonsumsi protein rendah. Vitamin B8 atau biotin. Vitamin ini juga larut dalam air, terdapat dalam berbagai macam makanan dan disintesis oleh bakteri usus halus. Kekurangan ini jarang terjadi kecuali pada pemberian antibiotik dalam waktu yang lama karena akan mengurangi bakteri usus halus. Konsumsi telur mentah dalam jumlah banyak juga bisa mencegah absorpsi biotin. Vitamin B9. Vitamin yang larut dalam air juga ditemukan dalam bentuk asam folat dan folat. Tersusun dari 3, yaitu cincin pteridin heterobisiklik, asam para-aminobenzoat, dan asam glutamat. Asam folat tidak dapat diperoleh secara alami pada bahan makanan. Vitamin B12, vitamin yang larut dalam air, tersusun atas cincin-cincin tetrapirrol. Pada bagian tengah cincin tersebut terdapat logam Co, kobalt, sehingga berwarna merah dan diberi nama kobalamin. Vitamin ini mempunyai stabilitas yang tinggi terhadap panas sehingga dalam pengelolaan dapat dipertahankan tapi sensitif terhadap cahaya, oksigen, lingkungan, asam, ataupun basah. Mineral. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Banyak unsur yang sangat dibutuhkan tubuh,
mineral digunakan oleh tubuh ialah Fe, Ca, Na, K, Cl, Mg, P, S, Zn, I, F, CO, dan Sr. Fungsi mineral: 1. Sebagai komponen utama tubuh. 2. Merupakan unsur dalam cairan tubuh atau jaringan sebagai elektrolit yang mengatur tekanan osmos atau fluid balance, mengatur keseimbangan basa, asam, dan permeabilitas membran. 3. Sebagai aktivator. 4. Diperlukan untuk membangun tulang. Klasifikasi mineral. Mineral esensial, yaitu mineral yang sangat dibutuhkan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Mineral esensial ini dibagi menjadi 2, yakni mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro itu ada natrium, kalsium, fosfor, magnesium. Klasifikasi berdasarkan kegunaannya. Mineral esensial adalah mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk proses fisiologis dan dibagi dalam 2 kelompok, mineral makro dan mineral mikro. Kekurangan atau defisiensi mineral baik pada manusia maupun hewan dapat menyebabkan penyakit. Sebaliknya, pemberian mineral esensial yang berlebihan dapat menimbulkan gejala keracunan. Macam mineral berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh. Ada 2, yakni makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen itu diperlukan dalam jumlah yang besar, sedangkan mikroelemen itu diperlukan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contoh dari makroelemen ada kalsium, Ca, natrium, fosfor, sedangkan mikroelemen ada kobalt dan MO. Kalsium atau Ca. Kalsium merupakan jenis mineral yang paling berlimpah dalam tubuh manusia. Total rata-rata banyaknya kalsium pada tubuh manusia dewasa kurang lebih mencapai 1 kg, di mana 99% terdapat pada tulang dan gigi, lalu sisanya ada pada tubuh dan aliran darah. Sumber dari kalsium ada susu, telur, dan buah-buahan. Fosfor sebagai fosfat memainkan peran penting dalam struktur dan fungsi semua sel hidup. Sumber dari fosfor ada susu, kacang-kacangan, telur, daging, dan sayuran. Fosfor berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi, metabolisme, kontraksi otot, aktivitas saraf, komponen enzim, DNA, RNA, dan ATP, membentuk fosfatid besi Fe, suatu unsur metalik, dan menyusun sekitar 5% tentang itu earth kulit keras. Ketika murni ini merupakan suatu gelap silver gray metal. Ini merupakan suatu unsur yang sangat reaktif dalam mengoksidasi karat dengan mudah. Jeruk yang menguning dilihat dalam beberapa lahan dan pada atas batu karang mungkin besi oksida. Fluorin atau F. Sumber fluorin ada kuning telur, susu, otak, dan air minum. Adapun fungsi fluorin yaitu memelihara gigi, mencegah kekurangan magnesium, osteoporosis, dan penyakit periodontal. Apabila kekurangan fluorin ini dapat mengakibatkan kerusakan karang gigi atau caries dentis. Iodin, sumber yodium makanan dari hasil laut, telur, susu, garam beriodium, tiram, dan rumput laut. Fungsi iodium yakni aktivitas kelenjar tiroid atau tiroglobin, komponen hormon tiroksin, komponen hormon triodotironin. Apabila kekurangan iodium ini berakibat gondok. Natrium atau Na. Natrium sangat dibutuhkan oleh tubuh setiap hari, sebesar 15-20 gram.
Sumber natrium ada pada daging, garam, mentega, dan produk peternakan. Fungsi natrium ada transmisi saraf, kontraksi otot, menjaga tekanan osmotik darah, sebagai buffer dalam bentuk karbonat, dan mempertahankan iritabilitas otot. Klorin. Klorin merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam setiap hari dengan jumlah 15-20 gram. Sumber klor ini berasal dari garam, susu, daging, dan telur. Fungsi klor sendiri pembentukan HCl dalam lambung yang berperan dalam penyerapan Fe dan emulsi lemak. Aktivator enzim, bahan ion klorid yang penting untuk transfer CO2. Kalium merupakan mineral yang bersumber dari sayuran, buah-buahan, kecap. Kalium berfungsi untuk mengatur detak jantung, memelihara keseimbangan air, transmisi saraf, memelihara keseimbangan asam basa, katalisator, kontraksi otot, mengatur sekresi insulin dari pankreas, memelihara permeabilitas membran sel. Tembaga atau Cu. Tembaga merupakan mineral yang berasal dari padi-padian, polong-polongan, kerang, ginjal, dan hati. Fungsi tembaga yaitu pembentukan eritrosit dan hemoglobin, komponen enzim dan protein, aktivitas saraf, sintesis substansi seperti hormon. Akibat kekurangan tembaga Cu ada amnesia, gangguan saraf, dan tulang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.